Halo Visioner, kembali lagi bersama saya Rehana Diva di Visitalks. Selamat datang di episode terbaru kita. Di sini saya udah ditemenin nih oleh dua orang narasumber yang udah berkompeten juga nih di bidangnya. Ada Pak Lucky dan Pak Aris. Nah, nanti kita akan membahas tentang pentingnya menjaga reputasi keuangan dan credit scoring. Nah, temanya apa nih? Buat teman-teman yang mau mudah nih dapat pekerjaan atau mudah dapat permodalan, boleh banget dengerin podcast ini dan simak baik-baik. Nah, mungkin sebelum kita mulai nih Pak, tak kenal maka tak sayang. Nah, lebih baik kita kenalan dulu ya Pak. Mulai mungkin dari Pak Lucky, boleh Pak perkenalan diri dan gimana profilnya Pak? Oke, baik. Selamat sore semuanya teman-teman Visiku. Perkenalkan, nama saya Lucky Herviana. Saya saat ini adalah Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Produk dari ID Score atau dikenal Pevindo Biro Kredit, yaitu perusahaan lembaga pengelola informasi perkreditan di Indonesia, dan kita menjalankan dan membangun satu credit scoring untuk masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya ada Pak Aris. Pak Aris, boleh perkenalan Pak? Halo semua, perkenalkan saya Aris ya. Saat ini saya berkecimpung di Visiku ya. Jadi Visiku ini adalah sekuritas crowdfunding. Saya salah satu manajemen di sini. Mungkin nanti teman-teman para pengusaha pengen tahu lebih banyak mengenai sekuritas crowdfunding, nanti kita bisa ngobrol ya di sesi tanya jawab. Oke, nah itu dia perkenalan dari dua narasumber kita. Nah, karena kita ini akan membahas ID score nih, credit scoring, reputasi keuangan. Nah, mungkin ini pertanyaan pertama buat Pak Lucky. Nah, Pak Lucky, ini kita sebagai orang awam nih, kita belum tahu reputasi keuangan dan credit scoring itu seperti apa. Boleh mungkin Bapak jelaskan credit scoring itu dan reputasi keuangan itu seperti apa sih, Pak? Oke, secara mudahnya kita bicara kalau bahas tentang credit scoring itu kita membicarakan satu konsep di mana kita menilai karakter seseorang, gitu ya. Jadi seseorang itu bisa dinilai itu dari paling mudahnya di dalam dunia kredit itu ada 5C, tapi sekali lagi kita kalau di dalam dunia credit scoring kita mengenal namanya karakter. Karakter itu banyak, tapi sekali lagi bukan karakter pribadi wataknya yang kita lihat, tapi lebih kepada karakter di mana dia, pola dia, responsibility dia terhadap apa yang dia miliki. Maksudnya contohnya kalau kita bicara tentang kredit, tentunya kredit yang dimilikinya, cara bayarnya seperti apa, dan itu semua menjadi salah satu faktor kita menilai karakter. Nah, kalau berbicara tentang credit scoring itu sendiri, credit scoring itu banyak dibangun dari variabel-variabel. Variabel itu kita bicara nanti statistik. Jadi kalau bicara data perkreditan, misalkan sambil contoh, data slik OJK. Data slik OJK itu ada kurang lebih sekitar 200-an lebih variabel. Nah, nanti dari sana kita melakukan metodologi statistik, biasanya ada namanya kita agak sedikit technical, ada logistic regression. Nanti dari sana kita menemukan beberapa variabel yang sangat penting. Nanti dari setiap variabel itu kita akan tentukan nilai-nilainya. Nah, nilai tersebut itu membangun jadi satu yang namanya score. Nah, itulah jadi namanya credit scoring. Sebenarnya metodologinya itu sangat statistik gitu ya, menggunakan metodologi statistik, dan inilah yang akan kita kumpulkan dan menjadi satu credit scoring untuk bagi masing-masing individu. Seperti itu sih kalau untuk bicara credit scoring. Jadi sebenarnya credit scoring ini tuh diperlukan untuk apa aja sih Pak? Karena tema kita sekarang kan untuk mencari pekerjaan nih Pak. Nah, itu biasanya untuk apa aja sih Pak? Dulunya kalau bicara credit scoring banyak memang berkutat untuk pemberian kredit, pemberian fasilitas kredit gitu ya. Dan ini sudah melekat gitu. Jadi begitu ngomong credit scoring, namanya dulu kredit gitu ya. Seolah orang identik dengan, oh kalau saya mau kredit, saya harus tahu credit scoring saya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, bahkan credit scoring ini penggunaan juga menjadi luas. Jadi salah satu contohnya memang satu adalah untuk menilai karakter calon karyawan. Karena balik lagi karakter ini menunjukkan ada, kita bilang ada studinya yang menunjukkan bahwa ada informasi yang bisa didapatkan dari karakter seseorang tersebut. Ini ada indikasi dan berkaitan dengan bagaimana dia bekerjanya atau produktivitasnya nanti calon karyawan. Sebagai analogi yang paling sederhana adalah ketika seseorang memiliki kredit dan kredit itu bermasalah, tentunya performance dari karyawan ini bisa jadi juga bermasalah. Karena dia sibuk memikirkan kreditnya, dia sibuk mencari bagaimana cari untuk tambahan uang dan seterusnya. Akhirnya tidak fokus di pekerjaan. Itu salah satu analogi yang paling sederhana ketika seseorang memiliki kredit bermasalah. Nah, kalau kita bicara lagi tadi tentang
ya rekrutmen karyawan, saat ini sudah semakin banyak perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan besar yang sekarang menggunakan jasa dari kita juga gitu ya, mungkin dari beberapa juga penyedia, dan menggunakan credit scoring sebagai dasar assessment untuk karyawannya. Dan selain itu banyak lagi, bukan hanya kredit, tapi sekarang ke asuransi. Asuransi ketika mau diberikan asuransinya itu juga dicek juga sekarang credit scoringnya. Jadi mulai meluas nanti ke depannya, bahkan menurut kalau kita bicara tentang data di Amerika, di Eropa gitu ya, itu sudah bahkan sampai ke level dia mau sewa rumah, mau sewa mobil, itu cek credit scoring. Jadi penggunanya akan luas, tapi di Indonesia kita sekarang bergerak menuju sana. Seperti itu sih. Udah banyak di kehidupan sehari-hari ya Pak. Yes, Menurut Pak Aris gimana Pak dengan reputasi keuangan dan credit scoring ini? Ya kalau saya sih di penyelenggara keuangan ya, di Visiku kan kita memang rata-rata kan UMKM ya, yang pengen mengajukan penerbitan efek, obligasi, saham dan sukuk. Nah itu sangat penting sekali. Jadi makanya yang pertama kita cek itu kalau dari 5C itu adalah karakter itu. Karena kita seperti Pak Luki bilang tadi, kita nggak melihat dia itu online kita ramah, bukan itu yang kita lihat, ya kan? Tetapi justru historical payment-nya dia, kebiasaan dia membayar di lembaga keuangan, karena dia akan berurusan uang dengan kita. Apalagi di sini kan kita mau uang para investor kan, dimana misalkan dia nerbitin obligasi kan uangnya harus dibalikin kepada para investor. Nah, di awal itu kita perlu pre-screening gitu loh. Pre-screening yang kita lihat itu adalah itu tadi, reputasi keuangannya di credit scoring itu. Nah semakin ya otomatis seperti saya jelasin tadi, kita nggak ngambil orang yang high risk. Ya paling tinggi itu medium risk lah. Ya artinya mungkin dia pernah telat atau gimana, tapi itu ya tentu itu akan menurunkan tingkat skor di internal kita nanti, apakah kita akan lanjutkan approvalnya atau enggak gitu. Jadi memang sangat penting, sudah menjadi alat pre-screening lah kalau di kita sebagai penyelenggara keuangan, apalagi kita ini urun dana mempertemukan antara pemodal sama penerbit. Nah sangat penting banget nih, karena kita berada di tengah-tengah gitu loh kan. Tentu kita nggak pengen orang-orang yang mencoba menawarkan efek di platform kita itu yang punya reputasi keuangan yang nggak baik. Itu udah pasti nanti kemungkinan gagal bayar terhadap investor tinggi gitu. Jadi ini salah satu bentuk pertanggungjawaban kita dalam menyeleksi penerbit kepada para investor gitu. Oke, berarti antara Pevindo dan Visiku itu sama-sama melakukan tahap pre-screening ya Pak ya. Nah sebelumnya kalau misalnya di Visiku nih Pak, untuk penerbit itu apakah menggunakan metode atau bekerja sama dengan Pevindo nih Pak untuk menghitung scoring itu? Ya, kalau kita kan memang nggak punya akses langsung untuk ngecek slik ke OJK. Makanya kita kerjasama dengan Pevindo. Karena tadi Pak Luki bilang tadi, Pevindo itu kan biro kredit, dia yang punya sentral data dari berbagai macam data variabel diolah sehingga keluarlah yang namanya skor kredit gitu ya. Jadi memang kita bekerja sama dan kita sangat butuh Pevindo karena yang punya akses data kan mereka. Jadi kita kerjasama sama Pevindo. Nah nanti kita kan setiap ada penerbit kita akan inquiry dulu ke Pevindo, kita akan cek tuh gimana reputasi credit scoringnya gitu loh. Nah untuk apakah kita akan lanjut atau enggak ke tahap selanjutnya untuk calon penerbit. Mungkin menambahkan sedikit Pak. Jadi kalau kita bicara penggunaan credit scoring itu di dalam prakteknya selain di pre-screen itu juga bisa dilakukan untuk di tengah-tengah. Misalkan contohnya seperti ini. Kalau seorang nasabah sudah menjadi suatu individu sudah menjadi seorang nasabah, misalkan contoh di Visiku, dan ketika dia sudah berjalan misalkan dapat pembiayaan dengan durasi misalkan 2 tahun tenornya. Nah, dalam perjalanan ya sebenarnya kan kita ada perubahan dari individu tersebut. Nah, biasanya credit scoring juga dilakukan pengecekan pada misalkan 6 bulan setelahnya atau 1 tahun setelahnya, karena ini untuk tetap menjaga apakah kualitas portfolio kita bagus apa enggak. Jadi biasanya dicek lagi, dibilang ada perubahan enggak scoringnya, kalau masih bagus ya udah berarti nggak masalah. Tapi kalau misalkan ternyata sudah memburuk, nah ini pasti dilakukan action khususnya akan strategi collectionnya. Nah ini bisa dilakukan di 2 tahap tadi, sebenarnya di pre-screen, di portfolio management, bahkan tadi di collection. Kalau sampai titik terakhir dia sudah menjelang akhir, kita bisa lihat lagi, sekarang dia ada yang kebuka apa tidak, ada opportunity nggak. Biasanya kalau kita bicara bisnis, ada opportunity nggak dari sisi kreditnya, ada yang mulai kebuka lagi secara DBR-nya, tadi kita cerita debt burden ratio-nya. Jadi kalau masih ada limit yang kebuka, mungkin ada bisa tambahan dari bisnis yang diberikan lagi kepada si nasabah. Jadi itu jadi salah satu contoh juga penggunaannya.
Gitu. Oke. Nah, untuk perhitungan yang karakter tadi nih Pak, mungkin kalau misalnya nih, tadi kita udah dengar juga kalau misalnya ada levelnya yang low risk dan high risk. Nah, kalau misalnya dia high risk nih Pak, apakah ada tips dan trik kalau misalnya untuk dia memperbaiki kredit scoring dan reputasi keuangannya ini Pak? Oke, kalau bicara credit scoring, tentunya dari kami gitu ya, kita berusaha setransparan mungkin. Jadi ketika kita menyampaikan satu credit score, itu misalkan contohnya gitu ya, kalau credit scoringnya itu tidak bagus atau tidak baik gitu ya. Nah, selalu di sana kita memberikan alasan-alasannya. Jadi kita istilahkan di kita itu namanya reason code. Nah, kode-kode informasi tersebut itu bisa digunakan oleh debitur atau pemilik data untuk melakukan perbaikan. Misalkan tadi alasan itu bisa banyak. Misalkan dia punya kredit lebih dari 3 contohnya, atau kredit dia tuh limitnya sudah melebihi dari pembayarannya yang dia sanggup lakukan, atau misalkan dia telat bayar dan seterusnya. Jadi alasan-alasan misalkan kenapa seseorang kredit risknya jelek itu ada di sana semua. Nah, ketika ya misalkan individu itu bisa mengecek kredit scoringnya, bisa tahu bahwa masalahnya apa, nah itu adalah titik bagaimana dia mulai memperbaiki. Sebenarnya datanya ada semua, tinggal dilihat aja dan ya dilakukan perbaikan. Berarti itu semua datanya tercatat Pak? Tercatat semuanya. Dari misalnya nih Pak, misalnya Ya. kita pinjem nih misalnya, nah itu tuh nggak terdaftar di OJK aplikasi atau tempat kita pinjem ini, Ya. apakah itu tetap tercatat atau enggak Pak? Karena kan dia nggak di bawah otoritas OJK nih. Iya, betul. Jadi kalau kita ada pisahkan dari dalam data itu yang kami kelola ada 2, ada data slik OJK di mana ini pelapornya sudah wajib oleh OJK seperti bank, lembaga pembiayaan atau multi finance gitu ya, securities itu juga menjadi salah satu pelapor OJK, slik OJK yang wajib. Nah, di satu sisi kita sebagai pemegang lisensi namanya Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, kita pun diperkenankan untuk menambah data, menambah member. Contohnya kita memiliki hampir seluruh peer-to-peer lending, datanya kita punya. Hampir kita punya data pegadaian, kita punya data dari koperasi di Indonesia. Nah, data-data itu sebenarnya memang tidak dilaporkan ke SLIK, tapi dilaporkan langsung kepada kami gitu ya sebagai pengelola informasinya. Nah, atas data itu kita semua konsolidasikan, kita gabung bahasanya gitu ya. Kita gabungkan datanya jadi sehingga satu individu tuh bisa kelihatan semuanya datanya. Nah, tapi sekali lagi bahwa ada juga yang mungkin misalkan beberapa lembaga keuangan yang belum menjadi member dan dia tidak pelapor SLIK yang di sana datanya belum ada. Tapi sekali lagi hampir seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia kita berusaha untuk mendapatkan datanya dan kita gabungkan sehingga informasi kreditnya juga jadi lebih transparan, dan ini juga lebih baik untuk Indonesia sebenarnya, untuk semua lembaga keuangan, untuk kita sendiri juga gitu ya. Dan itu yang sudah kita jalankan. Dan sekali lagi kalau ada bilang, oh saya ngambil di peer-to-peer yang nggak kebaca aja deh, karena dia nggak lapor SLIK OJK. Jangan salah gitu, datanya ada tetap. Ketika teman-teman nggak gagal bayar di peer-to-peer itu, teman-teman kebaca sama aja gitu. Jadi sekali lagi jangan mencoba untuk escape dari hal itu, tapi misalkan ngambil, jadilah seorang yang mengambil kredit tapi bertanggung jawab, selalu seperti itu sih. Dari Pak Haris mungkin ada pertanyaan Pak? Kalau pengalaman kita tuh pada saat baca ID score itu mungkin yang kita kurang paham tuh informasi, misalkan ada lembaga keuangannya nggak kelihatan nih Pak kalau di ID score ya, gitu ya. Iya, jadi kita punya beberapa level Pak untuk pengguna layanan kita. Jadi memang ada beberapa informasi yang kita sajikan secara full detail. Biasanya ini untuk pelapor SLIK ini kita sampaikan secara detail Pak. Tapi untuk non pelapor SLIK ini ada kategorisasinya. Apakah kita boleh sampaikan secara detail nama per bank dan seterusnya. Tapi sekali lagi ini ada kebijakan internal yang kami punya, dan kita juga lagi sedang progres untuk memberikan ini lebih transparan lagi gitu Pak. Jadi kedepannya sih semua informasi nanti akan kita sampaikan dengan detail, dari misalkan pinjaman dari bank apa, dari multi finance apa, dari peer-to-peer apa, semua akan terbaca nanti. Nah, saya tuh pernah melihat ID score orang itu waktu itu kalau nggak salah itu ada beberapa ini Pak ya, indikasi dia misalkan semakin dia agresif mengajukan pinjaman atau dia pernah macet. Nah, soalnya kita perbedaan dari yang risiko tinggi dengan sangat tinggi ini
di mana ya Pak yang sangat mendekatnya? Apa indikator utama itu makin banyak pinjamannya atau karena ada satu pinjaman aja dia macet gitu lah? Bagaimana tuh Pak di Mungkin Jadi, sebelumnya Bapak-Bapak boleh minum dulu, Pak. ah, Santai aja, Pak, nggak apa-apa, Pak. jadi kalau bicara tentang masalah skornya Pak, ah, antara itu kan ujungnya adalah perbedaan antara scoring antara high risk dan very high risk. iya iya. Jadi kalau di sana itu ada kaitannya tentang variabel per variabel. Hmm. Jadi kalau misalkan kita bicara tadi, kenapa Bapak membedakan antara high risk dan very high risk? Umumnya memang kalau kita bicara very high risk, dia sudah jatuh ke collectability yang tinggi. Bisa 3, 4, atau 5. Itu berarti kalau kita bicara collectability 3, 4, 5, berarti dia bisa sudah gagal bayar di atas DPD 90 gitu, sampai 180 bahkan. Iya, iya. Jadi dia sudah tidak bisa membayar hutangnya, itu udah pasti dia langsung jatuh ke very high risk. Nah, ada juga kenapa kok saya jatuhnya high risk? Bisa saja teman-teman ini semuanya bayarnya normal, Hmm. tapi ternyata dia punya agresif ketika dia mengajukan kredit. Misalkan dia mau coba ngambil KPR, tapi ngambilnya di beberapa bank secara sekaligus gitu, bank A, bank B, bank C gitu ya. Nah ini bisa menyebabkan kredit scoring dia turun, Pak. Karena apa? Karena kita melihat dari tadi agresifnessnya dia, atau bahasa lainnya orang memandang itu seperti kredit hunger gitu. Nah ini juga bisa memperburuk skornya, padahal sebenarnya dia juga baik-baik aja di tempat yang lain gitu ya. Dia tetap bayar yang lainnya, kredit yang lainnya, tapi dia mencoba secara agresif di beberapa tempat. Nah ini kejadian memang kalau scoring ini sangat lekat kepada kegiatan individunya Pak. Gitu ya, ketika datanya ditarik otomatis seolah-olah gitu ya, dia akan datanya dia diambil, dia lagi sedang mengajukan sesuatu. Sedang mengajukan sesuatu, indikasinya dia sedang butuh sesuatu. Nah, ketika butuh sesuatu dan diambil secara berlebih-lebihan, inilah yang akhirnya di dalam, ya kalau kita bicara ilmu psikologi itu ada something nih yang di-hide oleh orang ini, gitu, dan dihukumi dengan turunnya skornya dia. Oke. Clear. Oke. Mungkin Bapak boleh minum dulu. Pak Luki, nanti kita cut dulu, Pak. Nggak apa-apa. Maaf, jadi lagi ini apa? Nggak apa-apa, Pak. Ini aku kamera ngelihatnya ke sana, ke siapa sih? Bebas ya? Terus saya nggak lupa mulu. Lebih enjoy lagi ya. Lebih enjoy lagi ya. 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 Oke. Roll and send. Oke, nah Pak, sekarang itu kan banyak kalau misalnya kita mau belanja atau misalnya mau apa-apa ada kartu kredit lah, atau misalnya kita mau KPR gitu-gitu kan Pak. Nah, gimana sih Pak cara agar kita tuh dengan adanya utang tapi kredit scoring kita tuh tetap aman Pak? Yang pasti tips-tipsnya yang harus dilakukan adalah bayar selalu tepat waktu. Oke. Kita punya kredit nggak masalah, tapi bayar tepat waktu. Dan kalau misalnya punya kartu kredit, kalau bisa jangan bayar minimumnya gitu. Nah itu tuh pengaruh banget gitu. Oke. Karena ketika kita membayar minimum, sisa outstanding kita tuh besar di sana gitu, terbaca oleh sistem. Di dalam kredit scoring kita pakai sistem ya, maksudnya ketika Anda punya limit, ketika jatuh tempo limitnya masih kebukanya tuh gede gitu, otomatis itu pasti akan menurunkan kredit scoringnya. Jadi kalau misalkan punya kartu kredit, kalau bisa sebagus mungkin adalah membayar full gitu ya. Jadi jangan gunakan kartu kredit sebagai alat hutang, tapi sebagai alat pembayaran. Tapi kalaupun kita menggunakan itu, kalau bisa jangan 10%. Kalau sekarang kalau salah regulasi bahkan 5% bahkan sekarang. Jadi kalau bisa bayar lebih itu ya, karena itu akan memperbaiki skornya kita. Jadi bayar tepat waktu, jangan bayar minimum. Sama mungkin yang juga satu yang penting adalah selalu ingat kapasitas kita gitu ya. Jadi yang kita suka lupa adalah kita punya cicilan banyak dan itu nggak kebayar akhirnya. Misalkan lupa gitu ya, misalkan ada lebih dari 4 atau 5, ini pakai rekening A, ini pakai rekening B, dan ini ketinggalan gitu. Itu ada beberapa yang sering kejadian, aduh saya lupa tuh ke sana, harinya lewat cuma 2 hari 3 hari, tapi tetap begitu kita lihat, oh ini ada efek keterlambatan. Dan ketika keterlambatan ini berulang setiap bulan, di dalam metodologi kita itu juga ada mengurangkan kredit scoring. Jadi banyak sih sebenarnya. Tapi balik lagi tips 3 itu aja yang paling penting ketika kita punya kredit tapi nggak merusak skor kita. Oke. Nah,
ini kan masyarakat Indonesia kadang sering lupa nih Pak, ya kan Pak. Nah misalnya kayak jangan telat bayar atau tepat waktu nih buat bayar. Kalau misalnya kita lewat nih Pak sehari, apakah ada batasan untuk membayar itu Pak? Misalnya kayak 2 hari nih masih oke deh dimaafin gitu. Ya, itu tergantung dari kebijakan bank sih. Masing-masing bank punya kebijakan berbeda gitu, atau lembaga keuangan lainnya gitu ya. Tapi sepemahaman saya biasanya kalau misalkan keterlambatan 1-2 hari sebenarnya masih cukup aman gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan jatuh temponya di hari Sabtu atau Minggu gitu. Misalkan ternyata, wah ini gimana nih saya jatuh temponya sini dan bank tidak melakukan proses clearing dan segala macam. Jadi jatuhnya ke Senin. Nah itu juga masih diperkenankan biasanya. Jadi keterlambatan itu juga ada kaitan biasanya kalau sudah yang dihukumi banget yang skornya akan jelek itu pasti kalau pembayarannya lebih dari 30 hari, lebih dari 60 hari gitu ya seterusnya. Berarti ada kelasnya gitu ya Yes, Pak? betul ada kelasnya. Oke. Nah mungkin dari Pak Aris ada pertanyaan lagi Pak? Kalau aku sih ini ya, ini dari pengalaman ya. Kalau biasanya sih kita kalau melihat keterlambatan tadi ya terkait dengan pertanyaan Mbak Diva, kalau Iya. saya dulu ya pernah kita di perbankan itu bikin SOP kreditnya itu justru kita di 6 bulan pertama itu harus tepat waktu. Oh. Ya, karena dulu pengalaman terjadi lubang itu gini, pada saat orang sudah mulai batuk kalau istilah kita, misalkan dia pada saat ngajuin pinjaman ke kita, dia punya apalagi untuk kasus-kasus takeover nih, ya kan, dia ngajuin ke kita, posisinya itu karena dulu di Slick itu nggak kelihatan, hanya kolektibilitasnya 1 gitu. Padahal kolektibilitas 1 itu bisa jadi dia terlambat hari sebenarnya. Nah, disitulah kita wajib dulu kita bikin SOP itu melampirkan bukti pembayarannya tadi. Karena kita nggak mau, jadi kita pengen benar-benar orang yang datang ke mengajukan pembiayaan itu benar-benar yang sedang dalam posisi fresh lah gitu Pak. Bukan yang sedang dalam mulai istilahnya itu mulai menjurus ke flu, demam, sakit gitu lah ibaratnya usahanya. Nah biasanya kayak gitu tuh. Nah, jadi kita memang paling kita lihat itu 6 bulan terakhir pembayaran itu harus tepat waktu. Jadi selain informasi dari Pevindo itu biasanya kita akan cross check ke mutasi pembayarannya sebenarnya. Karena seperti Pak Luki tadi kan waktu pembayaran itu bisa jadi hari libur. Jadi biasanya gini, misalkan trennya gini, angsuran pertama dia telat 5 hari. Angsuran kedua dia udah mulai telat 10 hari. Angsuran ketiga udah 15 hari. Ini mengindikasikan orang ini sudah mulai lemah pembayarannya. Itu pasti akan menjurus ke kualitas 2. Makanya kita tuh screen paling awal itu kita 6 bulan pertama tuh pembayaran harus tepat waktu. Nah itu kita akan ngecek ke mutasi pembayarannya langsung. Nah itu biasanya tuh banyak kan dulu teman-teman tuh take over yang memang mindahin permasalahan dari satu tempat ke tempat lain. Yang di sini sebenarnya dia udah mau mulai macet gitu loh. Gali lubang tutup lubang gitu ya Pak? Ya dia udah mulai macet gitu loh. Jadi dipindahin lah, cari yang baru gitu. Di top up lagi nih platformnya. Misalkan dia di sini 100 juta, pindah lagi ke sini jadi 150 juta. Padahal di sini dia sudah mulai kelelahan lah bayaran cicilannya gitu. Nah, jadi 6 bulan pertama itu screen banget bagi kita sih. Oke, mungkin bahasan kita yang barusan tuh lebih cocok buat si pelaku bisnis dan UMKM ya Pak. Nah kalau misalnya buat yang lagi pencari kerja nih Pak, itu gimana Pak untuk melihat karakter si orang ini tuh, ini dia low risk apa high risk gitu loh Pak untuk di calon tempat dia bekerja? Kalau di saya sih ngeliat tergantung ya posisi ya. Satu beda-beda industri ya, tapi umumnya sih kalau industri keuangan pasti akan dicek umumnya yang berkarir di industri keuangan ya. Itu udah pasti dicek. Makin tinggi jabatannya kan harus reputasinya baik dong. Nah itu pasti akan dicek. Bisa jadi dia gagal karena reputasi keuangannya, mungkin cara kompetensinya bagus, tapi di reputasi keuangannya nggak cocok gitu loh. Nah ini mungkin metode pendekatan baru mungkin yang dipakai sama HR di perusahaan-perusahaan karena memang mungkin tidak terdeteksi mungkin di tes psikologi dan lain-lain. Ya, ini karena mungkin nggak ada tesnya mungkin ya untuk karakter pembayaran ini. Jadi apalagi orang yang kita tempatkan di posisi yang memang rawan. Contohnya kalau di perbankan kolektor, ya surveyor atau gimana lah gitu ya. Di posisi-posisi itu kan memang harusnya aman. Dia clear gitu loh. Reputasinya baik. Karena bisa jadi peluang integritasnya terganggu itu karena kebutuhan tadi. Needs ya kan, salah satu needs dia butuh gitu karena pinjamannya banyak. Sehingga dia tergoda lah untuk melakukan tindakan yang tidak integritasnya nggak terjaga gitu loh. Nah, itu rawan dan bisa jadi dia nggak fokus juga. Dia nggak fokus juga kerja gitu ya karena utangnya banyak, umpamanya kan atau cicilannya tinggi gitu ya kan.
Makanya penting seperti Pak Luki bilang tadi, memang harus menjaga rasio cicilan. Itu tuh udah rumus dari dulu lah baku ya, 30-40%. Kalau bisa di bawah 30, itu pasti hidupnya lega lah. Iya. Ya, pengusaha pun juga begitu, pelaku UMKM. Kalau rasio utangnya udah di atas 40%, ya kan, dan itu dia pasti tinggal nunggu waktu lah. Berat lah untuk ngayunya, dia berat gitu. Kita juga sebagai karyawan melihatnya di situ, supaya karyawan itu lebih produktif gitu ya kan, dan potensi dia melakukan tindakan fraud itu makin mengecil kalau reputasinya bagus. Biasanya gitu. Bener. Karena kayak misalnya aku nih Pak baru mencari kerja, kita tuh kan mikirnya kalau misalnya mau kerja ya udah kita wawancara, tes psikologi, udah gitu. Ternyata sekarang tuh ada segmen baru ya Pak, kita itu juga dicek ternyata kredit scoringnya, dan ternyata kredit scoring itu sepenting itu juga, dan bahkan itu juga akan dipakai di kehidupan sehari-hari kita. Kalau dulu kan biasanya kita kan minta referensi, surat keterangan referensi, Iya, betul. surat kan bisa dibikin, atau siapa yang bisa dihubungin atasan yang lama, kita kan nggak tahu pasti itu siapa kan, kita hubungin, tanya benar biasanya oh baik segala macam. Tapi kalau reputasi keuangan yang ada di Pevindo itu kan jelas gitu track recordnya. Jadi kuantitatif lah datanya, nggak kualitatif kita nilainya dia gitu loh. Iya. Sepakat benar dengan Pak Aris. Jadi memang benar saat ini ya kalau bicara tentang lembaga keuangan itu sudah wajib sih. Di lembaga keuangan semuanya pasti cek credit score kita atau data kredit kita gitu. Jadi nggak mungkin kalau biasanya kalau gagal masuk ke lembaga keuangan tuh misalkan semuanya bagus ya, tadi misalkan tes psikologi bagus, tes yang lainnya bagus, wawancaranya oke, tapi gagal, biasanya ada kaitannya dengan misalkan yang pengecekan terakhir nih, final biasanya kredit scoringnya dia. Dan sekarang ini juga meluas sebenarnya, bukan hanya lembaga keuangan. Jadi pengguna data kita yang kita kemarin tuh bahkan sampai ke perusahaan-perusahaan yang rental company gitu ya, terus perusahaan yang alat berat gitu juga sampai bilang oh kenapa alat berat gitu ya. Jadi ternyata banyak khususnya di area-area yang memang berkaitan dengan sensitif dengan uang gitu ya, karena yang misalkan penerima pembayaran dan seterusnya itu mereka sangat wajibkan untuk ngecek kredit. Termasuk juga sekarang kemarin beberapa di teman-teman fast fashion ya, ada brand-brand yang lumayan gede ya gitu ya, dan itu semua jadi pengguna jasa kita juga untuk mengecek karyawannya. Kenapa? Karena ada banyak kejadian fraud yang dilakukan oleh karyawannya, misalkan ngambil baju, ngambil apa gitu ya. Nah ini ternyata pas kita dilihat secara kredit scoringnya ternyata bermasalah, dan memang pas ditanya kenapa ambil baju dan seterusnya, buat dijual, buat nutup hutang dan seterusnya. Jadi ada kaitannya, sehingga kita bilang kenapa harus dicek kredit scoringnya. Tapi sekali lagi bisa dilakukan sebagai pre-screen. Tapi kalau beberapa pun juga yang sudah berjalan tuh dia ngecek sama seperti layaknya di orang kredit, di karyawan-karyawan yang sudah ada pun juga dicekin juga, karena tujuannya bukan memecat karyawan ini, tapi lebih kepada kalau ada masalah mungkin dari teman-teman dari HR itu bisa tahu lebih awal dan bisa diberikan mungkin satu pelajaran tentang mengelola keuangan, atau dibantu secara mungkin ada program-program di kantor yang memberikan pinjaman dan seterusnya untuk menghapus kredit yang di luar misalkan. Jadi itu pun dilakukan sama HR. Jadi nggak melulu bahwa langsung dihukum, nggak boleh gitu ya, kecuali itu dipresiden di depan. Tapi kalau ketika sudah jadi karyawan itu pun juga dilakukan pengecekan, namun ini untuk lebih ke membudayakan kebiasaan yang baik gitu ya kepada karyawannya sih. Ya, early warning lah, benar tuh. Di kredit pun kayak gitu. Memang pada saat orang udah dapat pembiayaan nih 3 bulan, bisa jadi dia nambah pembiayaan lagi. Nah mungkin buat karyawan juga begitu mungkin ya, di SR itu kan pada saat karyawan mulai direkrut, ini kan bisa dipantau nih. Wah ini terjadi pemburukan nih, misalkan dia nambah pinjaman, reputasinya makin buruk, ya mungkin buat preventif lah bagi HRD, mungkin dia harus dimutasi, diamankan di tempat yang nggak rentan gitu loh. Nah itu benar banget gitu. Jadi memang kadang-kadang secara berkala dilakukan pengecekan memang terhadap karyawan itu. Jadi buat para job seeker memang harus namanya integritas. Disclaimer ya Pak, ini buat para job seeker nih. Ini integritas penting, begitu juga buat para pelaku usaha gitu. Jadi nggak bisa cuma ngandelin, kadang-kadang kan saya bilang jaminan saya bagus, saya punya jaminan, itu nomor sekian, karena di kita analisa kredit itu kolateral itu nomor 3 kalau di kita. Karena itu cuma second way out gitu, karena kita bukan lembaga yang menggadai gitu loh. Tapi kita tuh lembaga yang memang pengen orang usahanya itu berutang dan dia memang membayar dari hasil usahanya, bukan kita mengambil jaminannya gitu loh buat para investor, enggak gitu. Iya.
Benar. Jadi kita juga dulu banyak banget pertanyaan-pertanyaan ketika kita mulai mengenalkan ini secara masif gitu ya ke masyarakat. Jadi kita kan kerjasama dengan asosiasi HR di Indonesia, kita juga ngobrol sama banyak teman-teman di beberapa asosiasi gitu ya. Dan kita menerima banyak banget pertanyaan khususnya dari teman-teman job seeker sih. Ini tambah-tambah lagi sih menyusahkan gitu ya dengan adanya credit scoring. Ya, jadi kita bilang bahwa ya sekali lagi bahwa kita kalau misalkan ibaratnya gini, kalau misalkan saya mau menikahkan anak saya gitu ya, tentu saya harus tahu dong calon ini seperti apa gitu ya, seluk-beluknya bagaimana. Tapi kalau saya cuma tahu dari cerita saja, kan saya bilang saya tidak bisa memvalidasi cerita itu. Nah, cara terbaik untuk memvalidasi adalah saya harus tahu nih misalkan informasinya benar-benar dari orangnya, data yang bisa misalkan dari data kelahirannya, data informasi ya dan lain-lainnya gitu ya. Gitu untuk meyakinkan bahwa benar orangnya valid, namanya si A, namanya bener A tercatat gitu ya seterusnya. Nah, sama layaknya di kredit pun juga gitu untuk memvalidasi informasi apa yang disampaikan. Nah, kalau teman-teman misalkan job seeker ini juga sangat agresif ketika ngambil pay letter, punya transaksi di e-commerce banyak dan semuanya. Nah, yang tujuannya kenapa kita melakukan ini adalah untuk membuktikan bahwa para job seeker atau teman-teman semua ini ketika diberikan satu kewajiban itu membayar secara tepat waktu dan membayar tentunya gitu ya, dan tidak lari dari tanggung jawab. Karena apa? Karena itu kan nanti juga di dunia kerja kan seperti itu. Karena pasti teman-teman yang akan bekerja akan diberikan tanggung jawab. Nah, kalau misalkan dulu punya kredit kecil-kecil aja kabur gitu ya, bagaimana kalau dikasih tanggung jawab besar gitu, apalagi semakin tinggi levelnya. Itu kan jadi pertanyaan, bagaimana saya memvalidasi? Cara paling mudah dan kuantitatif tadi adalah menggunakan credit scoring seperti kata Pak Aris. Jadi itulah pendekatan saat ini. Jadi ya berkembangannya seperti itu sih. Jadi maaf teman-teman job seeker, ini bukan sesuatu hal yang jadi tantangan, tapi justru ini menjadi satu pecutan untuk teman-teman semua untuk mulai memahami reputasi keuangan, mengatur keuangan, kalau mengambil pinjaman juga jangan berlebih-lebihan gitu ya. Dan sekali lagi dengan mudahnya pinjol, dengan mudahnya pay letter, kita justru harus bisa menjadi dewasa, quote unquote gitu ya, dewasa dalam menentukan apa yang mau saya ambil, apakah perlu, apakah tidak, dan seterusnya. Itu sih. Ini bisa dicek umum ya Pak Luki? Bisa. Kalau dulu kan memang mungkin yang bukan lembaga keuangan kan nggak bisa ngecek ya, karena yang dikasih akses sama OJK kan biasanya lembaga keuangan yang punya akun ya. Berarti sekarang semua individu bisa Pak. Makanya masuk ke website yang tadi kita punya, MyIDScore itu tinggal masuk ini, dia juga bisa ngecek kapan aja ya. Kapan aja. Bahkan mungkin kalau sekarang kan memang harus orangnya langsung Pak yang punya datanya. Jadi mungkin HR cuma bukain laptop di sini, dia ngambil semua langsung, nanti HR langsung lihat, selesai seperti itu. Karena kan sebenarnya ini kan personal data kan Pak. Biasanya dia kan tarik sendiri gitu. Nah kalau di aplikasi juga langsung ada. Jadi misalkan dia langsung download aplikasinya gitu ya, mydiscord.id. Habis itu dia tinggal isi-isi, melakukan KYC, dia dapat data kreditnya langsung ditunjukkan. Jadi secara langsung ditunjukkan di depan matanya HR dan dibuktikan bahwa dia benar-benar punya credit score yang bagus gitu. Jadi membuktikan orang baik emang enggak udah nggak subjektif lagi. Nah ya? Gitu benar. Jadi kalau kita ngambil contoh di Amerika gitu Pak, nah, kan di Amerika dikenal namanya FICO score. Nah FICO score itu juga udah penggunaannya sampai seperti itu gitu. Jadi kayak misalkan kita mau ngambil kredit, itu tinggal datang ke bank, nanti kita tinggal tunjukin aja hasil dari FICO score kita yang misalkan kalau di FICO score bisa pakai SMS atau pakai aplikasi, cuma tunjukin aja. Sudah tahu, itu sudah proven bahwa misalkan skor kita bagus, langsung dikasih kreditnya. Jadi semudah itu bahkan nanti ke depannya. Jadi ini pun juga maksud sekali lagi Indonesia di beberapa wilayah regional Asia Tenggara sudah memulai perjalanannya ke arah sana. Jadi dengan modal credit scoring, ini gitu ya, kita tunjukin ke lembaga keuangan langsung mudah. Jadi nggak perlu lagi ya susah-susah ngecek dan lain-lainnya gitu, tinggal tunjukin langsung diproses. Nah itu sebenarnya ya kembali lagi untuk memudahkan semua teman-teman, meskipun saat ini mungkin berat ketika kita sedang menuju arah sana dan mengadopsi prosesnya. Apalagi sekarang untuk masalah identitas ya Pak, untuk KTP sekarang udah nggak semudah dulu kan. Kalau dulu betul. Kan bisa punya KTP di tempat A, tempat B gitu kan. Kalau sekarang kan udah nggak bisa karena nicknya satu gitu ya. Betul, nicknya satu. Kalau dari data kita lihat secara nasional itu sudah makin berkurang Pak, yang double ya KTP-nya, dan bahkan udah mungkin sekitar 1-2% aja yang masih double. Tapi ini kan juga diperbaiki nih, dan kemarin kalau nggak salah juga dari pemerintah kan juga sudah menghapuskan semua tuh, ada inisiatif yang orang yang sudah tidak tinggal di sana KTP-nya dihapusin, dan itu secara langsung dilakukan. Jadi mungkin ini akan memperbaiki lagi secara data nasional kita,
Dan tujuannya sebenarnya balik lagi nanti akan bagus ke semua ya, nanti ujungnya ke pajak, nanti ujungnya ke masalah perkreditan gitu ya, dan menurunkan tingkat yang kita khawatirkan fraudnya sebenarnya Pak. Nah di Indonesia ini salah satu tren fraud itu luar biasa. Karena sekali lagi kita akan masuk ke dunia digital, semua bergerak arah digital, dan inilah permainan fraudster yang jago-jago ini yang menggunakan itu loophole yang ada di dalam sistem-sistem untuk mendapatkan keuntungan dari itu gitu. Dan itu yang bisa kita kalahkan kalau memang semua data kita tuh terkumpul dengan baik, datanya misalkan data informasi penduduk juga sudah jadi satu saja. Jadi ketika siapa yang digunakan kita tahu, langsung bisa pinpoint, oh ini orangnya di sini gitu. Nah itu sih tujuannya banyak sebenarnya. Iya. Oke. Nah mungkin karena waktu kita yang terbatas ya Bapak-Bapak ya, mungkin untuk di akhir sesi kita nih, mungkin ada closing statement dari Pak Luki buat para job seeker dan para pelaku bisnis UMKM. Oke, mungkin tipsnya adalah sekali lagi bahwa kredit itu bukan musuh. Kredit itu adalah satu bagian yang mungkin bisa membantu, khususnya untuk kalau di UMKM, membantu meningkatkan kapabilitas dari UMKM untuk mengembangkan pasar. Jadi, tapi sekali lagi banyak informasi yang bisa didapatkan sebelum melakukan pinjaman kredit. Jadi teman-teman yang bergerak di UMKM coba menggali apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kredit scoringnya, untuk bagaimana saya bisa dapat kredit worthy-nya gitu ya. Jadi informasi-informasi itu menjadi sangat penting. Banyak sekali informasi yang tersedia kalau misalkan di internet gitu ya. Dan sekali lagi ini menjadi data-data yang bisa diambil dan dipahami dan juga dipraktekkan gitu ya. Dan kalau khususnya untuk job seeker sekali lagi juga credit scoring ini menjadi salah satu area di mana dimulai digunakan. Jadi teman-teman di sana yang mau mencari pekerjaan dan kira-kira punya kredit gitu ya, yang baik itu di pay later atau peer-to-peer lending, mulailah memperbaiki pola pembayarannya. Kalau bisa dibayar secara lunas, kalau meskipun kalau masih belum ada dana untuk melunasi, dicicil sesuai dengan kewajibannya. Jadi ketika semua ini dilakukan, tentunya nanti credit score-nya akan membaik, dan nanti ketika ya teman-teman mencari kerja, HR-nya akan dengan mudah, oh bagus credit score-nya, dan ini bisa jadi bukti bahwa teman-teman layak untuk masuk menjadi bagian dari perusahaan gitu ya. Mungkin itu. Mungkin dari Pak Aris juga ada closing statement-nya buat teman-teman job seeker dan pelaku UMKM. Kalau di kita ya Visiku, mungkin buat para pelaku UMKM, pembiayaan atau permodalan itu adalah kepercayaan ya. Jadi artinya memang perlu komitmen ya dari para pelaku UMKM ini untuk menjaga kepercayaan para investor ya. Nah itu kunci utamanya gitu. Jadi bagi yang sudah terlanjur mungkin dulu mempunyai historical pembiayaan yang nggak bagus, ya itu harus diselesaikan gitu ya. Supaya paling tidak ya pada saat pengajuan pembiayaan di platform Visiku itu, para pelaku UMKM ini paling tidak sudah masuk eligible lah, kategori ya, paling tidak lolos pre-screen lah gitu, walaupun banyak variabel lain. Jadi memang ya selalu jagalah komitmen pembayaran pembiayaan Anda itu, karena itu memang uang investor itu adalah kepercayaannya. Dan ini juga salah satu bentuk komitmen kita ya untuk menjaga para investor, yang mengamankan para investor, supaya kita memang UMKM yang kita listingkan ini memang yang betul-betul memang yang punya reputasi keuangan yang baik. Itu Mbak Diva. Oke, nah karena udah selesai nih kita mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Pak Luki, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk podcast hari ini. Pak Aris, terima kasih telah menyempatkan waktu. Nah, untuk semuanya closing statement dari aku. Tadi aku udah dapat kutipan nih dari Pak Luki. Kecil bahagia, remaja sukacita, dewasa saving, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Yuk visioner. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video. Dah.